Sebelum aku mulai, aku mau nanya nih ke teman-teman. Pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba jantungnya berdebar-debar? Atau tangan kalian tiba-tiba keringat dingin? Atau ekspresi kalian tiba-tiba berubah seketika karena kalian ada di situasi tertentu? Kira-kira kenapa ya? Nah, itu adalah bagian dari emosi. Emosi merupakan suatu proses atau respon psikologis dan biologis seseorang ketika seseorang tersebut berada di situasi tertentu. Jadi, dari situ kita bisa tahu nih kalau emosi itu nggak cuma tentang rasa sedih, rasa senang, atau rasa marah aja. Tapi juga melibatkan respon tubuh kita dan juga cara kita mengekspresikannya. Emosi ini tuh bisa berguna loh untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita mengambil keputusan atau ketika kita sedang beradaptasi di lingkungan tertentu. Menariknya, emosi ini tuh bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, rasa takut itu bisa membuat kita belajar bagaimana cara menghindar. Kemudian, kalau rasa senang, itu bisa membuat kita jadi lebih mudah untuk berbaur di lingkungan baru. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 akan melakukan eksperimen sederhana agar kita bisa saling belajar bagaimana proses munculnya emosi dan bagaimana itu mempengaruhi perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pada eksperimen yang pertama ini, kami dari kelompok 4 telah menuliskan kata-kata positif dalam satu carik kertas yang nantinya akan kami berikan kepada partisipan yang memang belum kami kenal. Di video ini, dua anggota dari kelompok kami tengah menghampiri partisipan yang sudah kami tuju. Nah, bisa kita lihat bahwasannya pada awalnya partisipan tersebut menunjukkan rasa kebingungan. Kebingungan inilah yang menjadi respon awal karena orang tersebut masih belum bisa memahami situasi yang sedang dihadapinya. Namun, setelah partisipan tersebut membaca teks yang ada dalam secari kertas kecil yang dibawakan oleh dua anggota kelompok kami tadi, terlihat partisipan jauh lebih tenang, lebih senang, dan memunculkan respon yang bahagia. Di dalam video ini juga terjadi hal yang sama, yaitu partisipan yang awalnya kebingungan karena dihampiri salah satu anggota dari kami, kemudian merasa lebih senang ketika setelah membaca isi dari kertas yang kami berikan. Pada video pertama dan kedua, stimulus yang diberikan adalah quotes atau pesan positif kepada orang secara acak. Awalnya mereka terlihat bingung karena tidak tahu apa isi kertas yang diberikan. Namun setelah membacanya, mereka mulai tersenyum dan terlihat lebih senang. Jadi, stimulus pada video ini bertujuan untuk memunculkan emosi positif, terutama rasa bahagia dan perasaan terharu. Nah, di eksperimen yang pertama, ketika kita kasih quotes ke orang random, kemudian orang tersebut membaca quotes-nya, nah disitulah dia mendapatkan stimulus. Informasi dari mata masuk ke otak, dan kemudian sinyal otak membagi tugas secara instan, sehingga tubuh merespon dengan melepas hormon dopamin yang akan menimbulkan senyum pada wajah orang tersebut. Nah, di saat yang bersamaan, pikiran orang tersebut juga merasa senang dan juga terharu. Pada eksperimen kedua ini, salah satu anggota dari kelompok kami akan melakukan eksperimen berupa memperlihatkan pengumuman hasil SNBT yang telah diedit sebelumnya kepada temannya untuk melihat bagaimana responnya. Pada video ketiga, stimulus yang diberikan adalah kejutan berupa foto pengumuman kelulusan SNBT. Saat pertama kali melihatnya, teman Fatma terlihat kaget karena mendapatkan kabar yang tidak terduga. Setelah mengetahui bahwa Fatma berhasil lulus SNBT, reaksinya berubah menjadi senang dan ikut bahagia. Oleh karena itu, stimulus pada video ini bertujuan memunculkan emosi terkejut yang kemudian berubah menjadi kebahagiaan. Di eksperimen yang kedua, ketika teman Fatma melihat pengumuman Fatma lolos SNBT, saraf otonom pada tubuhnya langsung membuat matanya melongo dengan lebar dan juga jantungnya berdegup dengan kencang. Nah, di saat yang bersamaan, pikirannya memproses rasa kaget yang bercampur aduk dengan rasa senang. Dan dua hal itu tadi terjadi secara instan di waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dua eksperimen tadi melalui salah satu teori emosi, yaitu teori Cannon-Burt. Nah, sebelumnya, apa sih teori Cannon-Burt itu? Jadi, menurut Cannon dan Burt, reaksi emosi kita itu bisa terjadi secara bersamaan dengan reaksi fisik tubuh kita. Nah,
bagian otak kita yang bernama thalamus itu bisa mengirim sinyal langsung ke organ tubuh kita dan juga pikiran kita. Nah, hal ini yang kemudian membuat kita bisa merasakan emosi sekaligus dengan anggota tubuh kita bereaksi.